Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur Tuhan, terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan, Bapa di sorga. Hamba-Mu sangat mengucap syukur atas kebaikan kemurahan Tuhan dari pagi hingga siang hari Tuhan. Kau melindungi, Kau menyertai di sepanjang aktivitas hamba-Mu di tempat ini Tuhan, Bapa di sorga. Sebentar lagi kami akan berbincang, demikian juga ada renungan di siang hari Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di live saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Shalom buat semuanya, salam cetong dere di dalam Kristus Yesus ya. Puji Tuhan. Pokoknya semua-muanya ini saya katakan puji Tuhan ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pantesan yang bilang tretan-tretan menghilang. Iya, Ibu Diana kenapa? Saya sakit Pak. Saya kemarin penginjilan beberapa hari ya. Kemarin ke Pontianak. Saya masuk ke kampung-kampung orang-orang saya ya. Karena ada juga yang sakit tadi doakan. Saya tetap pelayanan ya. Meskipun sebenarnya dari rumah udah nggak enak badan sebenarnya, sudah nggak enak badan dan tapi gimana ya Bapak Ibu ya, kalau kita memang ada panggilan untuk melayani, saya nggak bisa menolak gitu. Kak, kecilkan Kak gitu. Salam Bapak Elroy. Saya merasa bahwa luar biasa jika ada saudara sesuku ya, bukan main suku ya, tapi apalagi karena saya dari Madura, terus ada saudara sesuku saya meminta didoakan. Salam kakakku, minta didoakan. Ya saya tetap datang gitu. Saya tetap datang mendoakan. Kerinduan saya tuh memang ingin memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum tahu akan firman Tuhan dan kebenarannya ya Bapak Ibu ya. Iya, saya dirawat Pak. Saya baru aja menjalani endoskopi. Seperti itu. Endoskopi itu gimana Bapak Ibu? Itu yang memeriksa saluran pencernaan kita. Gitu. Halo Mbakku. Nggak on cam kah sayang? Oh, enggak sayang. Iyo, kan aku kan Mbak kan tahu kan kalau saya pelayanan kan masuk ke hutan-hutan, ke kampung-kampung ya kan. Istirahat kurang, apalagi saat ini kan proses pembangunan pastoriku kan belum selesai Mbak. Dan rencananya juga ini ada kampung sebelah mau memberikan sedikit lahan untuk pembangunan gereja karena di kampungnya belum ada gereja gitu Mbak. Jadi saya benar-benar gimana caranya Tuhan biar aku bisa menyelesaikan gitu Mbak. Gitu. Apa ya? Kalau panggilan hati nih Bapak Ibu ya untuk pembangunan tuh Mbak. Ya kan, saya butuh tempat tinggal untuk pelayanan untuk ke dalam gitu. Aku berdoa sama Tuhan biar cepat selesai gitu kan. Saya 2 hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu ya, saya itu dapat ada berita gitu kan bahwa Bu Gembala tolonglah bangunin gereja di tempat kami, Ibu yang pelayanan di situ gitu kan. Ya, gimana ya Mbak, senang lah ya Mbak ya kalau kita dipercaya sama orang gitu. Salam dari Medan, salam buat semuanya. Dan kemarin ini sekitar 3 hari yang lalu ya, saya datang ke kampung Mbak. Di Kalimantan ini kan banyak juga ada kampung-kampung Madura gitu kan. Dan minta didoakan gitu. Amin. Minta didoakan kan seneng ya Mbak kalau ada saudara kita gitu kan yang dari Madura datang ya kan. Ya udah, aku meskipun gimana pun saya tak usahakan gitu. Oh ini Bu, satu karena kecapean. Bagaimanapun saya sudah tua, Bu Ana. Udah punya cucu, udah tua, ya kan? Secara jasmani, secara rohani Tuhan mau pakai, kan begitu. Iya, rencananya perlu healing, betul Pak. Betul Pak L01. Butuh healing.
Nanti sih rencananya mau butuh healing nih. Pengennya sih requestnya sama Tuhan kalau nggak ke Danau Toba ke Bali. Terus terang Bapak Ibu ya, kalau kita mikirin pelayanan nanti nggak akan selesai-selesai. Betul loh, di dalam sana ya itu membutuhkan orang-orang yang bermental baja. Ke Eropa aja. Aduh, dang hepeng Pak kalau ke Eropa Pak L01. Nggak ada dang hepeng. Masih doa dulu sama Tuhan ya. Ya, kan begitu ya Pak L01. Kalau ada yang memberkati kayak kemarin waktu ke Israel, bolehlah dengan iman. Amin. Ya, doakan ya Pak ya, bisa dikasih visa, ya kan? Terus ada uang sakunya, terus habis itu khotbah ya Pak ya di Eropa. Oh, haleluya, puji Tuhan. Amin ya Pak ya. Emang berapa umurnya Kak udah tua Bu Pendeta? Umur 40 lebih Pak. Udah kepala 4 ini dah lebih Pak. Cucu saya 1, anak saya 4. Gitu Pak. Jadi gitu Mbak. Terus tahu nggak Mbak? Sing locoh nih. Yonceng ke orang Madura. Iya, yonceng ke orang Madura Mbak. Pas saya tanya Agin. Amin. Tanya Agi Mbak. Sampai nih kamu caeng kakek lambat, jadi orang ngerua, orang seberang. Kecil apa nang kaligrafin engkau nih bocah, gue Mbak. Engkau Islam maca Arab. Terus? Iya kan ku jorok wong karo maca. Ya ibu jadi kok ya kursi oleh nah. Ya, engkau tahu orang juga kan kun cuma karo ngetes deh iya ngara Pak. Iya kun karo ngetes. Ya sangku kenan no tak tahu ngaji, tak tahu maca Arab deh iya le. Nah iya Pak. Ya, saya kemarin ceritanya saudara, diundang pelayanan, orang Madura, kan? Masuk ke kampung sana. Dari ujung sono ke ujung sono, itu isinya orang Madura. Ya, karena ada orang yang sakit, tak didoakan, kan dia itu katanya nonton dari YouTube. Ya kan? Nah, ini cerita ini sedikit lucu, sedikit nyentil juga ya. Jadi kita ambil sisi baiknya ya, jangan ambil sisi buruknya karena kita ini memang mau mengabarkan kabar baik dan keselamatan, juga kesembuhan. Meskipun saya sakit saya ini kan masih izin Tuhan kan begitu. Amin. Nah, ceritanya saya diundang sama orang Madura. Disuruh saya masuk rumahnya, katanya sampeyan itu orang Madura asli ya. Iya. Coba kamu baca di dinding saya ini apa bacanya gitu. Saya tengok begini di dinding kan. Ternyata di situ di dindingnya ayat kursi kaligrafi. Sebelum berdoa, sebelum saya baca begitu saudara, sebelum saya baca, saya begini, oh Tuhan Yesus, pulang. Ampuni saya Tuhan, aku baca. Ya baca ya gitu. Tapi tidak ada di iman saya tetap Yesus Kristus kan begitu. Nah, saya tahu orang itu cuma maunya ngetes. Setelah oke, orang ini benar, berarti benar yang ada di YouTube di channelnya dia nama Doresi. Nah, jadi itu kira bingko Pak. Syukur puji Tuhan, alhamdulillah. Beres orang Pak. Aklek kekena kelak. Haleluya tak ko di ban. Tak iya. Aklek Pak. Nyengir Pak. Iya. Nyengir. Ya gue saya syukur kan deh iya. Ini kecemburuan berarti gitu ya? Salam. Sayang. Halo Mama. Jadi cerita nah Pak. Untuk bisa masuk penginjilan pelayanan ke tempat-tempat orang suku saya Bapak Ibu harus bisa bahasa Madura. Kan gitu.
Bu Pendeta mau nggak gabung dengan komunitas pelayanan lapangan? Di mana itu Pak L01? Lapangan mana Pak? Tak iya ceretan. Imun kok tak takut. Coba tengok sepupu saya itu. Sepupu saya Bapak Ibu ya. Kalau pakai bahasa Indonesia goglak-gog kalau ngomong. Salam Pak Mohanson, horas Pak. Gitu. Kalau ngomong goglak-gog. Kalau bisa bahasa Arab bisa nggak masuk ke Madura? Bisa, kan panjang nyaman kalau bisa bahasa Arab Pak. Cuma saya sudah lupa bahasa Al-Fatihah pasti masih. Oh ya hafal lah Pak. Di luar kepala itu Pak. Meskipun ayat kursi pun di luar kepala, tapi buat apa? Salam Bu Jodi, momiku. Tapi buat saya, buat apa baca begitu? Itu kan karena kemarin pelayanan Pak, ya. Pelayanan, terus masuk. Al-Fatihah kan hafal kan. Ya astagfirullah, ya apalah Pak. Tapi kan buat apa? Karena kan kepercayaan kita buat bukan hafalan kan, kepercayaan kita saat ini kepada Tuhan Yesus. Salam Bu Jodi. Nah, Bundaku sudah sehat. Wah, sehat. Apakah saya seperti orang sakit? Ya. Tambah cantik, Rek. Ya, betul. Ini namanya sama Tuhan Yesus disuruh istirahat deh Bu Jodi. Suruh happy berbicara ya. Suruh healing. Ya. Saya ajak berdoa ya Tuhan Yesus, tolong Tuhan berkati hambamu pengen butuh healing, mau ke Danau Toba. Kalau nggak ke Danau Toba nanti ke Bu Jodi, Tuhan Yesus ke Bali. Kan begitu Bu Jodi. Kita nggak tahu, siapa tahu nanti lalu dapat tiket pergi ke Danau Toba Bu. Bu Jodi. Amin. Dulu saya Kita ke Bali dulu. Saya Ke doa Bali sama dulu. Tuhan ya kan. Saya doa dulu sama Tuhan Yesus itu mau pergi ke tempatnya yang ada di Alkitab. Ayo, lebih mahal mana? Ya kan? Amin Pak Laguna. Saya dulu berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus Kak, Tuhan kan suruh mempercayai Alkitabnya orang Kristen. Saya pengen tahu tempatnya di Alkitabnya orang Kristen itu apa-apa aja Tuhan Yesus. Tolong saya. Lah, habis nge-live dikasih tiket saya pergi kemana? Pergi ke Israel, ke 5 negara lagi Bu Jodi. Haleluya. Berangkatnya dari Malaysia, terus ke Turki, ke Israel, Palestina. Aduh luar biasa Tuhan Yesus. Sangu-sangunya Bu Jodi dikasih Bu Jodi tahun 2022. 2 tahun yang lalu dapat berkat puji Tuhan. Masa ke Danau Toba nggak bisa kan begitu? Abu berapa hari banding anda sayang? Yang berangkat kemana? Iya sudah naik haji saya Pak. Naik haji saya. Tapi lain arah Pak. Ke tanah perjanjian Pak. Benih sayang, sesakit berapa hari lah. Bahan Dari 3 hari. 3 hari. Kadang buan kita cek bersih sayang bahadang duduk sayang. Iya, remah ya Pak ya. Kita ini kan kalau sudah ada tanggung jawab dari bos nih Pak, dari bos yang di atas, yang pemilik alam semesta ini, suruh memareh pembangunan pastori kan. Nah, terus oleh arwah undangan untuk doakan orang sakit, orang Madura yang kuceritakan tadi. Ya mau tidak mau ya harus Mbak gitu loh. Aku mau buktikan gitu loh bahwa di saat didoakan ada kesembuhan. Puji Tuhan sembuh. Amin. Salam Pak Iman. Jadi apa ya? Ini sebenarnya sakitnya bukan karena sekarang, Mbak. Sebenarnya kan Mbak dah tahu kan. Saya ini punya sakit saluran pencernaan juga, Pak. Nah, apalagi saya ini sejak di pelayanan ini saya minum air hujan itu udah sering ya, Bapak Ibu ya. Di sini bukan GERD, enggak, saya enggak GERD. Saya bukan GERD. Jadi gini ya Bapak Ibu ya. Kalau kita dari Jawa datang ke Kalimantan ya, kita pelayanan, apalagi kita tinggal ke pedalaman, kita harus bisa bersahabat
gitu ya. Kita harus bersahabat dan kita tidak boleh sombong. Kita nggak boleh sombong, kita apa adanya, ya kita sederhana, ya mungkin aja ada rasa kaget di dalam tubuh saya, kan begitu ya. Saya pengen bahwa saya mengasihi semua jemaat Tuhan, saya mengasihi semua orang di sini. Justru hal seperti ini membuat saya bersyukur, dan saya begini loh, wow, luar biasa ya. Orang di sini ini sungguh luar biasa, jempol kuatnya. Saya aja yang dari kota, saya ini meskipun Madura Bapak Ibu, sampangnya saya itu sampang kota loh. Tidak pernah masuk ke kampung-kampung, pedalaman-pedalaman, ke desa-desa. Kalau Tuhan izinkan saya masuk di tempat ini, semuanya karena Tuhan ingin mengajari saya untuk bersyukur gitu. Bersyukur. Jadi saat masuk dalam kampung ya, nengok jemaat Tuhan, masak dari bambu, airnya air mana saudara? Air yang ditadah dari air hujan, dimasak untuk apa? Untuk minum, untuk kopi, ya untuk masak nasi, untuk nyuci baju, ya semua aja dipakai dengan cara kesederhanaannya saudara. Itu luar biasa, bersyukur ya. Jangan sombong Anda yang saat ini kaya raya, Anda jangan sombong saat ini yang ada di kota loh. Inilah kita harus belajar menyatu dengan alam. Betul Bapak Ibu ya. Pak Usman Dayak, salam Pak Usman Dayak. Pak Usman Dayak pasti tahu ya. Kalau kita di Kalimantan ini harus kita itu menyatu dengan alam, tidak boleh sombong ya. Masa jemaat Tuhan misalnya minum itu kita mau minum yang lain, terus minta yang lainnya bikin bitengah teh, Mbak. Teh, minum teh panas dari air hujan. Apakah kita mau minum pakai air mineral yang dari botol? Aduh Pak, itu jangan Pak ya, jangan. Kita jangan sombong. Apa yang mereka makan, apa yang mereka minum itu sudah yang terbaik mereka berikan kepada kita. Ya. Betul. Kalaupun saya saat ini sakit, mungkin masih kaget begitu, ya. Mungkin masih kaget, membutuhkan waktu, butuh juga istirahat. Bukan hanya soal makan dan minum ini, tapi tenaga, Bos. Ya, Mbak ya. Tenaga juga. Namanya juga sudah berumur, ya kan? Sendirian, kemana-kemana, ya. Ini benar. Harus membutuhkan ini ya, power. Harus punya kesehatan yang baik, gitu. Yang pasti, saya lebih suka pelayanan daripada kota sama kampung, Bapak Ibu. Saya suka kampung. Ya, saya suka di kampung, di hutan, di kebun-kebun. Itu saya suka. Dimana di saat pelayanan, ya, makanannya itu saudara tahu nggak? Rebung, ya. Ada rebung, ada sayur pakis, daun ubi. Habis gitu jamur yang dicari di hutan sana tuh atau ada juga jamur sawit. Nggak ada di kota itu Bapak Ibu, nggak ada di kota. Memang betul-betul kalau orang di sini mau menyerahkan diri kepada Tuhan, betul-betul mau melayani Tuhan, ya. Sesuatu hal seperti itu adalah sesuatu yang kelebihan yang tidak pernah ada di kota. Yakin saya. Berapa ide ya? Itu, ini karena kecapean saya rasa. Kecapean dari Medan juga, Pak. Medannya itu bukan kota Medan ya, tapi medan perjalanannya itu yang aduhai, Bapak Ibu. Yang aduhai. Kemarin sampai saya di-chat loh sama Ibu Liliana. Aduh keceplosan ngomong nih sama seorang ibu ya. Beliau itu kerja, orang Indonesia, kerja di Australia Bapak Ibu, yang memberkati saya sepeda motor trail WR itu. Dia nanya dengan saya, Ibu Diana, saya nengok Ibu kemarin itu jatuh ya di lumpur-lumpur. Bagaimana, masih oke motornya Ibu? Masih oke kah? Kalau Ibu mau minta ganti, tinggal bilang dengan suami saya Bu. Nanti bisa suami saya gantinya yang lebih bagus. Ya. Saya bilang gini, jangan Bu, saya cinta dengan motor ini. Saya bersyukur Ibu, ini adalah motor pertama kali saya diberkati oleh anak Tuhan yang luar biasa. Ya Bapak Ibu. Aku Bu Jody, semuanya teman-teman ya, Mbak Hamidah, Mbak Praise, dibilang disangkanya aku dapat motor itu hasil yang enggak bener, yang aneh-aneh. Disangkanya saya dapat motor itu hasil yang kurang
baik itu Bapak Ibu. Ini yang memberkati saya Ibu Liliana ini. Ini habis ini saya upload ke YouTube. Ya. Ibu-ibu sama bapak-bapak, orang Indonesia Bapak Ibu. Kerjanya beliau itu suaminya di bengkel. Karena melihat saya itu pakai motor sampai habis waktu itu ya 3 motorku rusak, Pak. Dibelikan aku motor trail WR. Ya kalau seukuran saya Bapak Ibu, seukuran saya ya, mobil itu sangat bagus, luar biasa. Dibelikan cash seharga 47 juta cash. Ya. Suruh milih lagi aku Mbak Pres. Sama ibu tersebut, sama suami istri. Pilih Ibu yang mana yang Ibu suka. Ibu yang pelayanan, Ibu yang tahu. Nah, itulah Bapak Ibu luar biasanya kalau kita melayani Tuhan. Langsung diberkati, dibelikan. Aduh Pak, lalu ada yang ngegosipin saya. Disangkanya itu hasil tidak benar. Ini saya suruh ganti lagi sebenarnya. Kalau rasa sudah kurang bagus Bu, karena si kondisi itu nanti suami saya mau gantikan yang baru Bu ya. Nggak usah Bu, nggak usah. Aku bilang nggak usah Pak. Karena kenapa? Orang semakin baik sama kita, kita harus menjaga kepercayaan orang itu. Sekiranya masih bisa dipakai dulu, gitu. Ya. Tapi kalau misalnya mau memberkati, langsung dibelikan enggak apa-apa. Tapi kalau masih ditawarin, aku malu. Malu. Mau dia nggak Bu, malu. Tapi kalau udah, Bu, tinggal ambil ya. Nih motornya. Wih, ya, itu nggak boleh lah. Tapi kalau masih enggak. Tapi saya tahu ibu itu luar biasa loh, Mbak. Keluarga itu keluarga Chinese dari, kalau nggak salah dari Bandung, tapi kerjanya di Sydney. Iya. Amin ya, Saudara Zindozel. Saya nggak mau yang namanya ini ya, memanfaatkan kebaikan orang. Saya nggak mau. Ibu tuh sangat baik dengan saya. Bapak David juga baik dengan saya. Makanya saya nggak mau. Ada juga ada juga dengan Bapak Sandi juga, Mbak, yang mendukung pembangunan ini juga ada juga, luar biasa. Yang saat ini yang mendukung saya ini ya luar biasa lah. Saya bersyukur sama Tuhan Yesus itu. Makanya saya di saat mendapat berkat, saya tidak mau yang namanya leha-leha ya. Makasih Bapak Yans. Amin, terima kasih. Saya nggak mau Bapak Ibu, kalau kita dipercayai oleh orang, kita nggak boleh membuat orang lain tuh patah hati, kan begitu ya. Kita harus menjaga kepercayaan. Sambil makan buah ya Bapak Ibu ya. Salam Riau. Halo Bu Jodi, betul nggak Bu Jodi? Bu Judit, Mbak Aziza, Koplak. Halo Pak Ari. Benar-benar bukan. Jadi kalau kita dipercaya oleh orang, apalagi mendukung pelayanan, jangan sampai kita itu mengecewakan. Jaga kepercayaan itu. Tujuh tuh sayangku. Salam Bunga, salam salam Saudara Adi. Mbak, ada yang namanya Pak Willy. Nantilah aku chat Mbak ya. Mbak soalnya sibuk terus. Iya sayang, sekarang saya mau mandi sayang. Lepas itu saya mau tidur. Di sini malam sayangku, baru datang saya. Iya, lagi istirahat ini Pak Tony, Bapak User, lagi istirahat. Menikmati istirahat dulu katanya Tuhan. Ini saya disuruh makan sate, di sana sate, di sini sate tak iya. Nah. Pak Koplak minta sate kah? Mau paketin ya Bugem. ini namanya berkat Tuhan ya. Ya di sini sedang bahagia, keluarnya nggak tahu Bapak bagaimana. Semalam
Loh, aku pun herannya gini ya, Bapak Ibu ya. Tahu-tahu kemarin HB saya juga turun masalahnya. HB saya berapa ya? 7 apa 8 lupa saya HB saya. Jadi sampai semalam itu minta darah. Untung golongan darah saya ada kemarin ke PMI, bayar 980. Amin ya Pak Yanto, amin puji Tuhan. Siapapun yang mendukung pelayanan, pembangunan gereja, anak-anak sekolah minggu, ya, semoga sama Tuhan diberikan balas yang kelimpahan dari Tuhan. Nah, ini loh koplak, ya, ini dari Palang Merah ini ya, dari Palang Merah Indonesia, ya kan, kelihatan ya. Kelihatan. Dapat berapa ampul, Bugem? Pokoknya 2 kantong. Nah, ini kan. Ini saya, ini kan. Ini nggak tahu ya darahnya siapa ini. Darahnya siapa yo yang masuk ke dalam tubuhku ini. Nah, ini golongan A+, ya. Golongan A+. Bayar iki. Dua. Emang mahal kok. Ini ya di sini bahwa biaya yang tertera di kwitansi ini bukan harga darah, karena darah tidak untuk diperjualbelikan. Jadi jangan salah ya Bapak Ibu ya. Biaya ini merupakan biaya pengganti pengolahan darah yang meliputi biaya 1 kantong darahnya, terus proses pengambilan, penyimpanan, pemeriksaan. Jadi udah darah tuh diperiksa ya Bapak Ibu ya, semuanya bla 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 gitu ya. Jadi ini bukan perjual beli darah Bapak Ibu ya, tapi ini ya untuk mengganti yang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Perhatian, ingat ya, PEM ini luar biasa loh, bersyukur loh. Gak kena PL kah? Ya jangan lah Bu. Kayaknya PL ini udah sampai 2035 akun saya Bu. Ya opung ya, jangan lah Pung ya. Ya kayaknya gitu juga sih Ibu Anis John. Saya ada kayak ada nyamuk nakal gitu ya Bu Anis John ya. Disuruh istirahat dulu. Namanya juga pelayanannya di kampung, di hutan, di perkebunan ya Bapak Ibu ya, dimana nyamuk nakal itu berkeliaran gitu ya Bu ya. Dan ini sama Tuhan disuruh istirahat dulu, kan begitu ya Bu Anis ya. Bu Anis John. Jadi segala sesuatu itu Tuhan pengen bahwa saya untuk istirahat dulu. Amin Bapak Ibu. Ibu Jodi, kemana Ibu Jodi? Tadi saya sudah berdoa malam ya. Makan dulu kemarin itu akhirnya malah kita berdoa semua. Saudara yang ada di Komal ini semua kita berdoa untuk pastor ya, sama-sama ya. Ya. Ini aku curiganya juga karena kena darah juga. Kena nyamuk, Mbak. Di tempat aku itu sekarang lagi wabah DBD. HB ku tuh turun ke 7. Iya, salam Pak Yus Darmanto. Aduh Pak Yus Darmanto dari mana aja? Tetep layar Pak Yus. Bapak Ibu tetep layar ya. Yang belum follow dulu Love Orange-nya. Makan apa Bende? Makan tahu saat ini londeng kok. Sebenarnya saya lebih suka yang sayuran-sayuran sih sebenarnya daripada daging. Cuma yang nggak bisa aku tolak tuh adalah daging babi. Kalau suruh dikasih aku Mbak sate babi, Mbak. Aduh, ya udah, Mbak. Nggak inget kalau aku sakit, Mbak. Langsung disko, Mbak. Haleluya. Kalau
ada daging babi. Iya Pak Yusur ya. Rencananya sih gitu Pak. Kalau nanti pulang, saya mau ke Lapo nanti Pak. Nangkring saya di Lapo Pak. Makan itu Pak. Ya. Seenak-enaknya makan di rumah sakit itu lebih enak makanan di rumah meskipun nasi dengan ubi tumbuk. Kasih loh. Mana sih sama ubi tumbuk aja udah bahagia kalau di rumah. Lah di rumah sakit meskipun dikasih sate, kasih sop, kasih buah, kasih ini, kasih itu. Enak. Alaikum shalom ya Ibu Helen. Entar diantar Bipang, Pak Ari di mana? Ayo, beneran saya mau diantar Bipang. Ayo, tak tagih nanti loh. Borong akal sup anjing bele. Iya Pak. Deki mula-mula. Bo. Mulai rencananya jadi Pak. Saya di Serdam Ibu. Wow. Yang bener nih. Jangan janji doang loh. Pak Anies John. Pak Ari. Bapak nggak usah nganterin aja. Bapak kirim mentahnya, dan saya pesan sendiri nanti. Gitu. Tak makan di live. Saya nggak enak loh dikasih makan-makan orang. Belinya di Ambawang itu kak Pak? Di Ambawang. Ya pasti dong Pak Jimmy. Sudah pernah. Yang belum saya makan itu Pak, cuma kaki kursi, kaki meja itu aja yang belum Pak. Semuanya udah pernah di sini. Kalimantan ini bos. Unta. Gak tahu sih di Turki kemarin udah pernah makan kah enggak? Soalnya aku asal makan aja. Ada dikasih katanya daging unta. Waktu ke Arab sana ke Turki. Dagingnya alot banget. Iya Pak Ari. Wes Pak Ari ternyata nggak jauh rek. Ya semoga aja ada berkat ya Pak ya. Biar saya mau beli Bipang. Nggak pernah saya Pak Jimmy yang itu, nggak pernah. Aku curiganya sih DBD juga sih Mbak. DBD. Sakit apa? Sakit malah rindu. Ya sakit lah Pak. Sakit butuh istirahat. Saya ini kan orangnya agak aneh. Ya. Saya ini orangnya agak aneh Pak. Kalau makan kerupuk dimakan sebelumnya atau sesudahnya makan. Nggak pernah makan kerupuk itu bareng-bareng. Tuh keanehan saya kalau makan. Nggak bisa kayak orang itu loh Pak. Makan sambil ada kerupuknya langsung. Nggak bisa saya makan kayak gitu. Tapi kalau makan nasinya dulu atau apanya dulu itu bisa. Ini bubur doang. Amin Pak Jimmy. Makasih Pak Kenap. Amin.
Bu Anis John di mana, Bu? Tinggalnya, Bu? Bu Anis. Amin, Pak Oyo. Sakit ya, Pak? Sakit, perlu istirahat. Salam Ito. Salam Ito. Amin, Pak Boan. Sebenarnya kemarin sih udah nggak enak badan sih, sebelum ke Pontianak udah nggak enak badan rasanya gitu kan. Saya paksa aja karena saya diundang gitu loh. Tidak ada yang apa ya, tidak ada yang diseriusin gitulah ya, karena kita kan namanya manusia itu apalagi melayani itu kan, melayani kan nomor satu. Nah, Tuhan tuh nomor satu, Pak. Hidup adalah Kristus katanya, mati adalah keuntungan, ya kan? Betul nggak, Ibu Anis? Jadi jangan pernah takut capek, lelah, letih, lesu. Layani dengan riang dan gembira. Iya, saudara sih ya kan? Layani adalah Tuhan dengan riang dan gembira, apapun keadaanmu. Makasih Pak Kenap. Ini yang 73 semuanya yang udah love orange semua ya? Siapa sih Pak Ongke, Pak? Oh, bukan turun, ada nama turun itu, Pak. Bukan nama turun. Udah memaki guru, telocer. Tahu neng pecet ki bro. Bah, nih becek gua. Iya, Ibu Zindo, saya sebentar aja kok karena kangen sama teman-teman, Bu. Saya lama nggak nge-live loh, Bu. Tanya sama teman-teman. Lama nggak nge-live ya, Pak ya? Pak Si ya? Pak Oyo. Nah, tuh cewek koplak lama kan aku nggak nge-live. Iya, Bugem, lama banget. Lumayan lah. Iya. Ya karena saya sibuk pelayanan, makanya saya nggak nggak bisa nge-live. Terus apa namanya? Lagi ada ngurus bahan-bahan material, ngantar-ngantar gitu. Iya betul Pak, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Makasih saudara sih, semoga saya sampai ke NTT ya. Bapak Ibu, kalau ada yang punya baju NTT dong, Bapak sih, Ibu sih, kalau ada baju NTT kirimin saya dong. Mau saya pakai untuk nge-live nanti. Atau belinya di mana ya biasanya ya? Saya suka loh pakai baju-baju adat gitu. Iya. Iya, saya sih suka ini ya, apa namanya? Suka baju-baju adat. Baju Batak udah punya aku. Itu. Ibu Lydia juga tambah cantik. Anak Tuhan semuanya cantik, Bu. Enak lah ya makan bubur cuma telan gitu. Selesai plak. Habis nih plak. Saya itu nggak makan dari kemarin loh. Ceritanya gini Bapak Ibu, saya itu kan tinggal di kampung, ya kan, jauh dari rumah sakit besar kayak gini. Dari tempat pelayanan saya, untuk sampai ke Pontianak ini 8 jam perjalanannya. Ya, 8 jam perjalanannya. Jadi pas kemarin saya nganterin anak, terus saya juga ada pelayanan juga. Ya meskipun agak pusing gitu ya.
tetap melayani. Dan sudah selesai nih, udah selesai. Bilang sama anak saya kan, mama rasanya puyeng nih, kayaknya udah lemah nih, dia bilang. Ya udah ke rumah sakit lah, gitu, rumah sakit. Dan puji Tuhan, akhirnya dengan percakapan dengan orang-orang, ya kan, dengan orang yang hebat, orang-orang yang pintar, orang-orang yang mendukung saya. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, akhirnya saya disarankan untuk endoskopi, gitu. Endoskopi itu untuk apa endoskopi? Endoskopi itu untuk biar tahu bahwa pencernaan saya bagaimana, sampai pembuangannya itu seperti apa, gitu. Jadi ini adalah untuk mengetahui bagian-bagian dalam, gitu Bapak Ibu. Jadi mumpung juga saya lagi ada di kota, jadi kalau udah pulang tuh kan udah tenang, gitu. Dan dari kemarin saya itu disuruh puasa. Ping, Ping. Ayo kongko di seping. Saya disuruh puasa, Bapak Ibu, untuk endoskopi. Endoskopi itu dimasukin alat, ya, kamera, gitu kan, untuk mengetahui sistem pencernaannya ini, gitu. Coba ke sana. Bawa ya, ya botol tuh sini ya satunya. Jadi kelaparan kayaknya nih, kelaparan banget aku. Lo goplak Bu Judit ngapa diem Oma ini? Jadi harus dikosongkan gitu perutnya Bugem. Jadi dari perut sampai bagian bawah itu dikasih obat. Dikasih obat biar ketahuan dan bersih gitu kan dari dalam kan. Jadi dimasukin kamera tuh ketahuan apa gitu. Dan itu juga dicek lab. Mumpung di kota juga. Jadi kalau berperang itu udah Pak Bos. Dan rasanya saya ini nge-live pengen ini menghilangkan rasa yang wow gitu loh. Ya. saya orangnya kalau saya sendirian saya merenung gitu kan. Saya ngerasain yang ini yang sakitnya, aduh, sakitnya mau minta ampun Tuhan. Gitu kan. Oke lah, menanyakan ya. Ya doa lah Pak, pasti hidungnya deh Pak. Benar hidungnya. Oke lah, saudara-saudara yang ada di sini, kita doa untuk Bu Diana, sama-sama kita berdoa. Dia sekarang ada sakit. Halo everyone, mana dia? Tak bisa on cam ya Pak? Pak, Tanding tak sayang, tak apa sayang. Bentar Mbak, ini darahnya keluar. Kak, pelan-pelan. Panggil kasus dulu. Tadi kamu buka botol itu sayang, kuat itu tadi tuh. Ini habis anaknya nih. Habis. Bentar dulu. Ada cairan Pak. Bu Gembala sakit apa? Sakit capek Pak. Ini saya butuh healing Pak, pengen ke Danau Toba. Pengen healing. Awas ya, nanti jangan ada yang ikut. Yang boleh ikut Koplak, Bu Yudit, Bu Jody, price doang. Iya, requestnya aku sama Tuhan, aku pengen ke Danau Toba. Pengen aku. Kalau nggak ke Danau Toba, ke Bali. Aku ikut. Mau ikut juga sih Pak Hendrik, nanti istrinya marah. Bawa istrinya Pak, sama anaknya semua. Bawa semua ke Danau Toba ya. Kopdar di sana di Danau Toba semuanya. Bawa istrinya, yang nggak bawa istri balik kanan.
Iya. Oh iya iya Pak, tenang aja. Aduh, apalagi itu Pak, bahaya toh Pak. Sakit dek dulu Pak, kayak pemasok. Salam Bu Elvi. Apa kabar? Selamat siang Bu Elvi. Tap-tap layarnya dulu dong Bapak Ibu, masih cuma ada 8 sih. Horas Pak Bento Marpaung. Acara apa ini Kak? Acaranya happy-happy. Bersyukur sama Tuhan. Iya, makasih ya. Oke, Mbak, ayo silahkan. Halo saudara, ada lagi di sana ya? Cewek Judi. Mana dia sayang? Ada. Ada ya semua ya? Ada. Oke, saya minta ini saudara-saudara saya yang ada di sini nih, minta doanya untuk Ibu Diana ya. Minta maaf saya tak boleh lama-lama karena saya di sini tuh sudah malam. Kita minta sama Tuhan, Ibu Diana akan sembuh dan pulang secepat mungkin. Ya Bapak kami yang di surga, terima kasih Bapak, terima kasih bersyukur ya Bapak karena Engkau telah izinkan adik saya percaya akan Engkau dan melayani akan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, pakailah dia ya Bapak dan sembuhkanlah dia Bapak. Dia sekarang ada sakit ya Bapak. Engkau Bapak yang maha pengasih, maha penyayang Bapak, dan Engkau Bapak yang maha pengampun. Bapak, walaupun macam mana Bapak, dan tukarlah darah adik saya ini ya Bapak dengan daging dia ya Bapak, agar dia mempunyai daging yang baru, darah yang baru, dan juga cepat sembuh Bapak. Urapilah dia Bapak dengan roh-Mu yang kudus ya Bapak sekarang juga ya Bapak. Dan saya percaya Bapak Engkau ada di sana juga ya Bapak. Urapilah dia secepat mungkin. Bimbingilah dia ya Bapak ke jalan-Mu yang kudus. Ajarlah dia ke ajaran-Mu yang kudus Tuhan. Peluklah dia kemana dia pergi ya Bapak. Ya Bapak, walaupun macam mana Bapak, berkatilah apa yang Kau berikan kepada dia Bapak, dan jagalah dia sekeluarga Tuhan. Dan berkatilah apa yang Kau berikan kepada mereka Bapak, dan berikanlah dia mereka makan minum Bapak, dan berikanlah makan minum secukupnya ya Bapak. Bapak, dan kuatkanlah iman dia Bapak ketika dia mempunyai cobaan-cobaan yang ada dalam dunia ini ya Bapak. Saya percaya Engkau ada dengan dia selalu ya Bapak, pagi sampai malam ya Bapak. Bapak, kami mohon ya Bapak, jagalah dia, berkatilah dia, berikanlah dia selalu bahagia dan selalu bersuka cita dengan nama-Mu Yesus ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih Bapak atas segalanya ya Bapak, karena Engkau telah sudah pakai anak-Mu ya Bapak. Terima kasih atas segalanya Bapak. Bapak, terima kasih Bapak, karena Engkau telah turun ke dalam dunia ini ya Bapak, dan saya tunggu juga kedua kalinya ya Bapak. Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih bersyukur ya Bapak, dan jagalah adik saya Diana Bapak. Bapak, sembuhkanlah dia. Saya percaya Engkau dokter mereka, dan saya percaya Engkau obat mereka, dan saya percaya Engkau yang menyembuhkan dia. Saya berdoa dalam nama Yesus Bapak. Ini malam juga dengan adik Diana. Saya percaya dia akan sembuh dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. 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 Mbak Pres ini mbak saya loh Bapak Ibu, mbak saya sama-sama orang Madura kita. Nanti kalau doa bahasa Madura nggak tahu semua, nanti tidak tahu artinya. Ya Pak. Tak bisa kok mau berdoa bahasa Madura sayang. Tak bisa. Ada apa? Kok dia. Iya tak tahu sih cak ngucak role kan karena engkau lah dari ya bahasa lah bahasa Malaysia. Oh iya.
Soalnya Bahasa yang Indonesia kan tak cek anu nah sayang. Bahasa Indonesia kan tak cek ngangkui yang kok dia kan kun kia sekolah ngangkui bahasa Indonesia yang kok. Kan cak matur menolong. Bon kan umur belasan sing OTW ke Malaysia dah. Lagi kayak ini ya. Umur boleh belas kok sudah sah. Nah, iya, jadi umur 18 sampai sekarang umur 40 tahun lebih itu kan sudah lama di Malaysia dengan di Amerika. Jadi bahasa Madura itu jadi kok tak tahu. Tak anu tak cek cepet dah mon doa dalam bahasa anu dalam doa bahasa Maturang mon bahasa Indonesia bahasa Malaysia ya oke lah dairo. Oh, tapi kalau mun engkau, Pak, mun engkau bisa pakai bahasa Madura. Kan engkau kedina aja umur 33 tahun umur saya yang datang ke Kalimantan ini. Sebelumnya kan di mana di Indonesia di Madura. Gitu. Jadi kan udah pandai lah sampai umur 33 tahun. Tak aku klik kok boleh. Enjuk mon bahasan oke gi yang kun ndok rembayang se bah Tak anu, tak bebas corang deh, mana bentar aja yun. Ada anu nebak soalnya, ada apa namanya, tidak ada musuh untuk berbicara pun dia. Kalau aku kan bahasa Madura itu karena ada anakku juga di sini. Jadi aku selama anakku pakai bahasa Madura. Kalau keluar itu pakai bahasa Indonesia campur Dayak. Anakku pakai bahasa Dayak, tahu. Aku yang bingung karena di rumah bahasa Dayak di rumah sama di tempat-tempat pelayanan itu beda-beda, Pak. Gitu loh. Kayak di rumahku bahasa Dayaknya beda. Tempat pelayanan aku Dayak Iban beda. Di sana lagi beda Dayak Bekotek lain lagi. Habis itu sana Dayak Bidayuh lain lagi. Beda-beda bahasa Dayaknya itu. Bingung. Mau belajar bingung. Jadi Matura ya sayang, Matura Sumenep kan lain. Itu kan cuma 4 kabupaten, Mbak. Paling bedanya cuma beberapa saja kan. Beberapa bahasa, Boy. Kan kayak kamu, been, bekna, kakek, hede kan gitu kan. Itu bahasanya cuma kamu. Kalau Bangkalan kan hede, Sampang kakek, terus Pamekasan been, Sumenep bekna kan gitu kan. Tapi kan yang lainnya kan ada yang mirip-mirip, ada yang sama. Kalau yang bahasa Dayak ini beda, Pak. Jadi apa ya, sulit untuk belajar. Ke sana udah beda lagi bahasanya, sana beda lagi gitu kan. Jangankan aku yang pendatang, sesama-sama orang Dayak aja dia belum tentu bisa bahasa Dayak yang lain. Pasti kita kalau ketemu pakai bahasa Indonesia. Itulah luar biasanya Indonesia itu. Ketemunya pas pakai bahasa Indonesia.